tidak masalah, tidak masalah. Kalah di sini tidak juara, tidak masalah. Gagal ke final tidak masalah, karena saudara-saudara, karena agenda tim nasional U16 ini sangat padat. Dulu waktu kita juara Piala AFF, saudara-saudara, kita nggak lolos ke Piala Asia, kita gagal, bahkan kita dikalahkan Malaysia, saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan bertemu lagi Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Itu yang jauh lebih penting. Dan halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini, dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, tim nasional U16, timnas Indonesia U16 akhirnya terhenti langkahnya di semifinal Piala AFF U16. Indonesia gagal lolos ke final, gagal mempertahankan gelar juara yang pada edisi sebelumnya dimenangkan oleh tim asuhannya Bima Sakti. Indonesia kalah dari Australia setelah menyerah berapa? 35 atau 25? 35, saudara-saudara, di Stadion Manahan hari Senin malam. Dan Indonesia sejak menit ke-28 atau 27 ya, bermain dengan 10 orang dan sempat unggul, kemudian disamakan, kemudian tertinggal lagi, kemudian menyamakan kedudukan, kemudian skornya semakin tertinggal di babak kedua. Jadi itu pertandingan yang dijalani itu penampilannya bagus, saudara-saudara. Penampilannya bagus, semangatnya luar biasa, kemudian performanya juga bagus, jual beli serangan, mentalitasnya yang luar biasa, saudara-saudara. Mentalitasnya bagus, dan sejak pertandingan pertama sampai ke pertandingan semifinal ini terlihat sekali bagaimana pelatih ini benar-benar melakukan eksperimen, mencoba pemain, benar-benar menggunakan taktik dan strategi. Semua sumber daya pemain itu dikerahkan. Terbukti, saudara-saudara, selama fase grup itu 23 pemain ditampilkan. Nah, ini membuktikan bahwa Nova Arianto sebagai pelatih itu benar-benar menjadikan ini sebagai ajang untuk pemanasan. Pemanasan, saudara-saudara. Piala AFF ini sejatinya pemanasan. Jadi kalah di sini, tidak juara di sini, tidak masalah, saudara-saudara. Yang penting itu benar-benar dimanfaatkan benar untuk mencoba pemain, untuk mencari skuad terbaik, untuk membentuk tim. Karena kenapa demikian? Karena targetnya masih panjang, saudara. Masa depannya masih panjang. Setelah ini nanti bulan Oktober ada kualifikasi Piala Asia U17. Bulan Oktober itu akan, kalau lolos itu akan ke Piala Asia U17. Kalau bisa tampil di Piala Asia U17 itu punya potensi untuk tampil di Piala Dunia U17, saudara-saudara. Jadi itu yang jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Buat apa menjuarai Piala AFF tetapi kita tidak bisa tampil di Piala Asia seperti pada edisi sebelumnya ketika diasuh Bima Sakti, kita juara Piala AFF tetapi kita tidak lolos ke Piala Asia U17 dan kita gagalnya pula lawan Malaysia, saudara-saudara. Jadi ya nggak masalah lah, nggak masalah tim ini gagal karena masa depan masih panjang, masih ada turnamen yang jauh lebih penting diperjuangkan daripada sekedar Piala AFF, Piala Ciki. Yang
saya katakan pada edisi sebelumnya, kalau sudah lupa silahkan dibuka lagi edisi sebelum saya mengatakan bahwa AFF ini memang sejatinya ya hanya uji coba saja, hanya pemanasan, tidak perlu terlalu serius, tidak perlu terlalu bersemangat, tidak perlu diperlakukan seperti halnya Piala Dunia 2022, tidak perlu, ini masih level junior, ini hanya development, istilahnya development saudara-saudara, pengembangan. Jadi yang lebih penting adalah pemain itu bermain bagus, pemain itu memahami apa yang dia kerjakan, pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih, pelatih juga bisa meracik tim terbaik dia, pelatih bisa menggunakan ajang ini untuk meramu taktik, meramu strategi, meramu skuad terbaik, kemudian digunakan untuk turnamen-turnamen atau pertandingan-pertandingan atau kompetisi yang jauh lebih signifikan, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berguna, yang jauh lebih bernilai, saudara-saudara, jauh lebih bernilai. Ini bukan pembelaan diri. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Jadi ini bukan pengandaian. Saya hanya mengulang saja apa yang saya katakan sebelumnya. Dan tampaknya itu benar-benar dilakukan oleh tim pelatih ini. Nova Arianto benar-benar saya lihat ya, dan dia juga sadar bahwa ini pertandingan ini ya iseng-iseng berhadiah lah saudara-saudara. Kalau dapat piala ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah. Karena dia sadar betul bahwa yang penting adalah benar-benar mencoba semua pemain. Karena selama pemusatan latihan itu tim nasional ini tidak mendapatkan lawan yang sepadan, lawan yang dalam arti lawan antar negara. Mereka hanya uji coba dengan klub-klub kecil, dengan klub-klub lokal yang tentu saja tidak bisa dijadikan penilaian. Dan sekarang ini benar-benar terjadi penilaian bahwa ya dan tim ini memang bermain dengan cukup bagus menurut saya, saudara. Mentalitasnya bagus, mentalitasnya terbentuk terlepas apakah itu karena faktor kita bermain di kandang, bermain di home atau tidak. Itu yang harus kita lihat nanti ketika kualifikasi Piala Asia U17 bulan Oktober, saudara-saudara. Kualifikasi Piala Asia U17 nanti, saudara-saudara, Indonesia itu juga akan bertemu dengan Australia, saudara-saudara. Indonesia akan bertemu dengan Australia. Indonesia akan tergabung dengan Australia, kemudian tuan rumahnya adalah Kuwait, dan tim yang paling ringan adalah Mariana Utara, Kepulauan Mariana Utara, Northern Mariana Island. Itu saudara-saudara. Jadi itu lawan kita nanti Australia, dan kita kemarin kalah dari Australia. Kita sudah bisa melihat bagaimana cara Australia bermain, bagaimana postur pemain-pemain Australia itu yang bagus-bagus, tinggi-tinggi. Walaupun Indonesia juga ada beberapa pemain yang tinggi, tetapi Australia semuanya tinggi. Terus secara fisik itu mereka bagus sekali. Dan jangan lupa saudara-saudara, pelatihnya Australia ini adalah Brad Maloney. Itu mantan pelatihnya tim nasional U19 dan tim nasional U23 kalau nggak salah, Malaysia. Jadi sedikit banyak dia sudah tahu, dia sudah terbiasa melihat permainan tim nasional Indonesia. Nah, itu yang jauh lebih penting, saudara-saudara. Bertanding melawan Australia kemarin itu kan terlihat sekali bagaimana Australia mereka bermain. Mereka bermainnya sangat fisiknya bagus. Itu harus kita akui, fisik mereka bagus, kemudian posturnya juga bagus. Dan ini harus dijadikan evaluasi. Dan saya percaya Nova Arianto dan tim pelatihnya akan mempelajari itu dengan sangat serius. Mereka pasti akan membalas kekalahan ini nanti ketika kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait, saudara-saudara, bulan Oktober. Itu sudah pasti. Lihat saja nanti ya, saudara-saudara, ya lihat saja. Karena ini memang sejak awal juga Nova Arianto sudah mengatakan bertemu Australia ini bagus. Karena Australia akan menjadi lawan nanti di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, sehingga dia bisa melihat bagaimana reaksi para pemain Indonesia ketika bertemu Australia, bagaimana Australia bermain, bagaimana Australia akan melawan Indonesia, dan bagaimana Indonesia akan melawan Australia. Itu yang dia katakan sebelum pertandingan, dan sekarang ternyata terbukti apa yang dikerjakan Nova Arianto ini. Memang dia tidak melihat ini sebagai sesuatu yang segala-galanya, tidak. Dia ini hanya melihat satu dari bagian panjang sebuah perjalanan tim nasional U16 yang akan menjalani sejumlah pertandingan yang jauh lebih penting. Karena nanti di kualifikasi Piala Asia, saudara-saudara, musuh paling berat Indonesia ya Australia dan tuan rumah Kuwait.
kita melihat perjalanan tim ini, saudara-saudara, perjalanan tim nasional U16 ini sejak awal ini memang saya sudah menaruh harapan besar, bukan ya, optimis lah, saudara, optimis dalam arti cara bermain, kemudian mentalitas, kemudian visinya itu bukan hanya sekedar melihat dia harus dapat piala di AFF, bukan itu. Saya sudah melihat itu sejak awal. Kenapa? Karena sebagai asistennya Sintayong ini, Nova Arianto benar-benar belajar banyak dari apa yang dikerjakan oleh Sintayong. Dia belajar, saudara-saudara, belajar sekali bagaimana memperlakukan tim ini. Dia membuat peraturan yang menurut saya cukup bagus dan harus ditaati. Pemain dilarang bermain di medsos. Dilarang menggunakan media sosial selama turnamen digelar. Dia sudah mengatakan kalau ketahuan, kalau ada yang bermain dengan medsos, kalau ada yang membuka medsos, kalau ada yang menginstal, jadi dia minta medsosnya semua di-uninstall. Bahkan pelatih sendiri itu sudah pamitan. Jauh sebelum turnamen itu akan dimulai. Ketika turnamen itu akan dimulai, dia sudah pamitan. Dia akan absen untuk sementara waktu selama turnamen. Ini bagus. Ini sama seperti yang dikerjakan Sintayong ketika awal-awal membesut tim nasional Indonesia. Dan itu bagus untuk para pemain berkonsentrasi penuh, fokus ke situ. Tidak lebay, tidak sedikit-sedikit curhat ke media sosial, tidak sedikit-sedikit bikin status negara lucu. Tidak seperti itu. Jadi mereka benar-benar fokus, itu bagus dan itu disiplin memang harus dimiliki. Kemudian pemain juga semua aturan apa yang diterapkan Sintayong seperti makan, keterlambatan, makanan bergizi, kemudian jam tidur, jam makan, jam latihan, tidak boleh ada keterlambatan waktu, itu diterapkan. Kemudian cara dia memberi instruksi di lapangan, pemain kasih passing gerak, itu juga dilakukan. Kemudian menggunakan kaos kaki kanan dan kaki kiri yang berbeda supaya bisa melihat kaki mana yang kuat dan lemah, itu juga dilakukan. Kemudian fisik juga dilakukan. Kemudian postur, beberapa pemain tim nasional U16 ini punya postur yang cukup bagus, saudara-saudara, bisa sampai 170-an lebih, 175, itu bagus. Kemudian cara bermain, itu juga luar biasa. Bermain tim ini, saudara-saudara, walaupun penilaian saya ini belum 100% sempurna, masih ada long ball-nya, saudara-saudara. Tetapi secara bertahap itu sudah mulai terlihat bahwa tim ini sebenarnya ingin bermain dengan 1-2 sentuhan. Ketika bola dikasih, itu harus passing bergerak. Itu terlihat sekali, saudara-saudara, di lapangan. Walaupun sekali lagi saya katakan belum sempurna karena beberapa kali pemain masih saja berusaha untuk long ball, tetapi itu pelan dan pasti itu sudah mulai ditinggalkan karena ini kan progresnya berjalan bertahap demi tahap dan itu terlihat, saudara-saudara, terlihat tim yang hanya mengandalkan speed, kecepatan, tim hanya yang mengandalkan long ball, tim yang hanya mengandalkan asal menyerang dengan tim yang terstruktur sistematis, itu terlihat, saudara-saudara, dan ini tampaknya dikerjakan benar oleh tim nasional U16 asuhan Nova Arianto kali ini, saudara-saudara. Itu terlihat. Saudara-saudara, lihat waktu pertandingan melawan Filipina. Singapura, Filipina, kemudian Laos, kemudian yang terbaru Australia, itu kan terlihat sekali progresnya, saudara-saudara. Terlihat sekali. Bayangin, saudara-saudara, bermain dengan 10 orang, tim kita tidak kendor, saudara-saudara. Tertinggal kita balas. Kita ketinggalan, kita kejar terus, walaupun kemudian hanya mendapatkan 3 gol. Itu luar biasa, saudara-saudara, itu luar biasa. Dan ya ini memang yang harus dilakukan ya seperti itu, saudara-saudara, tidak kendor. Nah, masalahnya adalah kenapa kita harus mendapat kartu merah itu loh. Itu menurut saya menjadi salah satu pelajaran evaluasi yang harus dilakukan. Kalau bisa pemain jangan mudah sekali mendapat kartu kuning. Apalagi itu kartu merah itu terjadi di menit-menit awal, di babak pertama. Itu kan sayang sekali. Saya membayangkan kalau Indonesia bisa bermain dengan 11 pemain selama 90 menit. Tentu saja berbeda. Jadi itu pelajaran berharga yang harus dipetik dan tidak boleh terulang lagi mendapatkan kartu merah, mendapatkan hukuman di awal-awal pertandingan sedang
masih ada waktu saudara-saudara sampai Oktober. Ini kan masih Juli, Agustus, September, Oktober. Masih ada 4 bulan. 4 bulan ya. Itu sudah masih ada 4 bulan, itu masih ada waktu. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Masih ada waktu untuk para pemain berlatih lebih keras, menempa diri lebih keras. Masih ada waktu untuk mencari tambahan pemain. Tambahan pemain kalau bisa sih pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan. Memang sudah ada beberapa pemain keturunan yang menurut saya cukup bagus seperti si Baker, Matthew Baker itu juga lumayan lah saudara-saudara, lumayan itu bermain cukup bagus. Kemudian si Lucas Lee atau siapa itu, itu juga lumayan. Tetapi menurut saya harus ada tambahan, kemudian para pemain juga harus lebih berlatih, lebih giat. Taktik dan strategi itu yang penting menurut saya. Kemudian fisik itu juga harus dilatih karena nanti lawan kita adalah Australia, kemudian lawan kita adalah Kuwait yang secara fisik itu bagus. Kalau Kuwait mungkin kita akan bisa, kita sudah punya pengalaman di level senior, kita mengalahkan Kuwait di kandangnya Kuwait, di Kuwait City. Australia ini yang memang menjadi masalah berarti. Tetapi kan nanti di kualifikasi Piala Asia itu saudara-saudara, U17 itu selain juara grup, itu nanti hanya ada juga runner up terbaik. Itu mungkin saja kita bisa saran saya sih nanti ketika menghadapi Australia di kualifikasi Piala Asia U17, bermain imbang sajalah. Berusaha untuk bermain imbang melawan Australia. Kalau kita bisa imbang kan lumayan saudara-saudara. Kita imbang melawan Australia, kemudian kita nanti mengalahkan Kuwait, kita mengalahkan Kepulauan Mariana Utara, kita bisa mengincar runner up terbaik. Kita bisa mengincar runner up. Kalau kita misalnya imbang lawan Australia dan kita bisa mengalahkan Kuwait dan Kepulauan Mariana, nanti kan hitung-hitungannya selisih gol karena head to head-nya sama. Itu. Jadi jumlah gol nanti lawan Mariana akan menentukan. Tetapi menurut saya lebih baik kita imbang, kita lolos sebagai, kalaupun bisa lolos sebagai juara grup, alhamdulillah. Kalau tidak ya lolos sebagai runner up terbaik. Itu jauh lebih penting saudara. Jauh lebih penting lolos ke Piala Asia U17 2025 dibanding hanya sekedar menjuarai Piala AFF U16 saudara-saudara. Saudara-saudara terakhir buat penonton, buat supporter, buat fans sepak bola Indonesia, buat pendukung, segala pendukung dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, maupun pendukung diaspora, pendukung timnas Indonesia diaspora yang ada di luar sana, biasakan tidak euforia. Saya selalu mengatakan ini berulang-ulang, tidak euforia dan tidak terlalu memberikan pemujaan berlebihan kepada tim nasional, tetapi juga tidak mengkritik yang membabi buta. Berikan pujian seperlunya, berikan kritik secukupnya yang membangun, karena itu yang lebih penting karena pujian saudara-saudara, pujian murni yang membabi buta, yang terlalu berlebihan itu adalah racun. Itu akan membuat pemain terlena, star syndrome, dan kemudian lemah. Contohnya sudah ada banyak sekali sejarah sepak bola Indonesia. Tetapi kritik yang membabi buta itu juga tidak bagus, karena itu akan melemahkan pemain, akan membuat pemain pesimis. Jadi yang biasa saja. Apalagi tim nasional U16 ini hanya tampil di Piala AFF, yang sekali lagi saya katakan ini hanya Piala Ciki, ini hanya uji coba, ini hanya ajang pemanasan. Masa depan mereka juga masih panjang. Ini mereka masih muda, usia 16, usia 15. Masa depan mereka masih panjang, karir mereka masih panjang. Apapun masih bisa terjadi di masa depan. Lebih baik gagal sekarang daripada gagal di masa depan. Sejarah juga sudah membuktikan banyak sekali pemain Indonesia yang sukses di level U16, tetapi ketika masuk ke level senior itu semuanya menjadi mediocre. Bahkan ada yang kemudian main di kompetisi Tarkam. Itu kan memprihatinkan. Jadi lebih baik gagal sekarang tetapi sukses di masa depan daripada sukses sekarang tetapi gagal di masa depan, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari Sabang sampai Merauke. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, tentang tim nasional Indonesia U16 yang baru saja dikalahkan Australia pada semifinal Piala AFF U16 di Stadion
Stadion Manahan Solo hari Senin malam, saudara-saudara. Kekalahan 3-5 atau 2-5 ya. Itu membuat Indonesia gagal lolos ke final, sekaligus gagal mempertahankan gelar juara Piala AFF yang pada edisi sebelumnya dihasilkan tim asuhan Bima Sakti di Stadion Maguwoharjo di Sleman, Yogyakarta, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, tidak masalah kalah di sini, tidak juara, tidak masalah gagal ke final, tidak masalah karena saudara-saudara, karena agenda tim nasional U16 ini sangat padat. Dulu waktu kita juara Piala AFF, saudara-saudara, kita nggak lolos ke Piala Asia, kita gagal, bahkan kita dikalahkan Malaysia, saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan bertemu lagi Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Itu yang jauh lebih penting, dan sejak awal saya sudah mengatakan bahwa ini AFF ini hanya uji coba. Target yang sebenarnya ada di Asia, dan itu tampaknya juga benar-benar disadari oleh tim pelatih, saudara-saudara. Jadi mereka mengatakan tidak masalah kalah di Piala AFF, ini hanya sebagai pembelajaran, hanya semacam sparring partner, karena nanti akan ketemu lagi dengan Australia, saudara-saudara. Ketemu dengan Australia, ketemu dengan Kuwait, ketemu dengan Kepulauan Mariana, dan pertandingannya juga tidak digelar di Indonesia, tapi di Kuwait City sana, di Kuwait. Nah, dan ya ini nggak masalah lah, saudara-saudara, nggak masalah. Lebih baik kalah sekarang daripada nanti kalah di Piala Asia. Lebih baik tidak juara Piala AFF tetapi bisa lolos ke Piala Asia daripada juara Piala AFF tetapi tidak bisa berbuat banyak di level Asia. Itu saudara-saudara, dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Dan jangan nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.